Halo guys, assalamualaikum dan salam jumpa kembali bersama kami di channel kami Ceritaku. Kali ini guys, saya akan ngebahas perjalanan cinta anak manusia yang dilanda cinta. Kali ini saya akan mengetengahkan kisah cinta yang berjudul Cintaku Seputih Kulitmu. Oke guys, seperti biasa sebelum kita berlanjut ke alur ceritanya, buat kamu yang belum subscribe, silahkan aja karena subscribe itu gratis. Juga jangan lupa share dan like konten ini supaya teman-teman kamu bisa menikmatinya. Oke guys, langsung aja kita ikuti jalan kisahnya. Pagi yang cerah di kawasan kota Purwoharjo terlihat sejuk sekali. Udara segar mengalir di bebukitan hijau yang menghampar di utara kota Keradenan yang menghubungkan ke jalan pantai Gerajagan. Ruas jalan terasa sepi ketika seorang cowok ganteng sampai di kawasan kota tersebut. Sebut saja cowok ganteng itu Evan. Ia cowok keren dari kota Sumberhayu. Ia sengaja datang ke kota tersebut untuk berkunjung ke rumah temannya yang bernama Arul. Arul adalah teman Evan yang berasal dari kota Sumberhayu juga. Ia juga memiliki counter HP Harmony. Sekitar jam 8 pagi Evan sampai di tempat Arul. Ia datang ke Purwoharjo dengan motor balapnya yang dimodif sedemikian rupa, yaitu motor Kawasaki. Mereka lagi ngobrol asik di stand counternya sambil menikmati secangkir kopi pahit kesukaannya. Tumben kamu Van datang ke sini, emangnya ada angin apa ini? Kata Arul sambil menyeruput kopi pahitnya. Emang dari dulu guys, Arul sama Evan cocok banget kalau masalah kopi pahit guys. Ah, nggak ada apa-apa Arul, aku cuman bosen aja di rumah. Timpal Evan santai. Atau jangan-jangan kamu mau beli HP baru ya? Ungkap Arul sedikit sumringah sehingga kedua alisnya terlihat ke atas. Ada-ada saja sih lo, HP ini aja belum habis. Ntar kalau poket gue tebel, gue bakalan borong HP lo, jawab Evan bercanda. Keduanya asik bercanda ria. Pada saat itulah sesosok cewek cantik berkulit putih bergegas memasuki counter. Oh mbak, mau beli apa ya? Tanya Arul segera beralih ke cewek cantik tersebut. Oh ya mas, ini saya mau servis HP. Kebetulan aplikasinya selalu terputus-putus sehingga kurang nyaman dipakainya mas, sahut cewek cantik tersebut. Boleh saya lihat mbak? Kata Arul. Boleh mas, ini HP-nya, jawab cewek cantik tersebut singkat sambil menyodorkan HP-nya yang bermerek Samsung. Kemudian si Arul memungut HP tersebut dari tangan cewek cantik yang ada di hadapannya itu. Sementara itu, tak jauh dari Arul dan cewek itu bertransaksi, diam-diam si Evan mencuri-curi pandang ke arah cewek cantik tersebut. Cantik sekali cewek itu. Baru kali ini aku bertemu dengan sosok cewek yang berparas anggun dan mempesona, pikir Evan dalam hati sambil memperhatikan gerak-gerik si cewek tersebut. Rupanya si cewek tersebut juga tahu apa yang dirasakan. Ia tahu kalau cowok di dalam counter itu memperhatikannya, cuma ia pura-pura nggak tahu. Sementara itu, sembari menyervis HP cewek tersebut, diam-diam si Arul juga memperhatikan gerak-gerik Evan yang selalu mencuri-curi pandang ke arah cewek cantik berkulit putih itu. Modus, aku yakin pasti si Evan kesengsem habis sama ini cewek. Dasar nggak bisa lihat barang ori dikit, ucap Arul dalam hati. 15 menit kemudian Arul telah selesai menyervis HP cewek itu. Kemudian si cewek tersebut segera membayar ongkos servis dan kemudian berlalu dari counter tersebut. Hai, aku tahu pasti kamu feeling ya sama cewek tadi. Ayo ngaku aja lo, ujar Arul. Kok kamu tahu? Kata Evan berkernyit. Aku tahu dari tatapan matamu, cara memandang dia, ucap Arul.
"Iya Rul, aku terpesona oleh cewek tadi. Emangnya ia sering datang ke sini ya?" tanya Evan serius. "Enggak juga sih, ya kadang-kadang aja." "Kamu naksir sama dia?" goda Arul. "Ah, ada-ada saja sih kamu. Kenal aja enggak, masa naksir sih?" ucap Evan menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. "Oh iya Van, dengar-dengar rumah cewek itu daerah Keradenan loh." "Ah, kamu cari tahu sendiri aja deh," ucap Arul. Beberapa saat lamanya Evan terdiam. Malam harinya Evan tidak dapat memejamkan matanya. Ia masih teringat cewek cantik yang ia jumpai di konter Arul siang hari tadi. Pikirannya kacau balau oleh kehadiran cewek cantik di Keradenan itu. Entah apa yang ada di dalam benak cowok itu sehingga malam ini ia tak dapat memejamkan matanya. Kenapa sih wajah cewek itu masih saja menghias di pikiranku? Tidak biasanya aku mengalami hal seperti ini. Begitu kuat sekali pesona wajah cantik itu masuk di relung hatiku yang paling dalam, pikir Evan sembari berusaha memejamkan matanya. Sebenarnya mata cowok itu sudah mulai mengantuk, tetapi bayang-bayang wajah cewek cantik itu masih mengusik hatinya. Beberapa hari kemudian Evan berusaha mencari kabar tentang cewek cantik yang ia temui beberapa hari yang lalu di counter Harmoni milik Arul yang berada di daerah Pasar Purwoharjo. Tapi ternyata usahanya tidak membuahkan hasil. Tanpa terasa seminggu kemudian telah lewat. Pagi hari sekitar jam 8 pagi, cuaca mendung di kawasan Banyuwangi Selatan mulai menebal. Sepertinya hujan akan turun dengan lebat. Kebetulan hari ini hari Minggu. Sementara itu Evan kebetulan waktu itu berada di daerah Pesanggaran. Ia sebenarnya mau berkunjung ke rumah teman. Tapi sayangnya cowok itu tidak jadi karena kebetulan tiba-tiba hujan turun dengan deras sekali. Kayaknya aku harus segera cari tempat untuk berteduh. Hujan sudah turun dengan lebat sekali, pikir Evan segera bergegas mengajukan motor ninjanya ke sebuah toko besar yang kebetulan hari itu tutup. Beberapa saat kemudian ia sampai di sebuah teras toko yang berukuran besar. Sekali alangkah terkejutnya hati Evan ketika ia berjumpa dengan cewek cantik yang dijumpainya seminggu yang lalu di counter Harmoni Purwoharjo. Ia melihat cewek itu bersama seorang teman cewek juga berteduh di situ. Sementara itu cewek cantik berkulit putih itu juga terkejut ketika ia melihat kehadiran Evan secara tiba-tiba. "Mbak, yang kemarin di counter Harmoni itu ya?" Yang saya lihat waktu Mbak servis HP kan?" tanya Evan memberanikan dirinya walaupun suaranya sedikit bergetar. "Iya mas, mas yang ada di situ juga kan?" jawab cewek cantik itu dengan penuh pesona. "Iya mbak." "Oh iya mbak, berdua mau kemana? Kok kebetulan kita berjumpa di tempat ini?" ucap Evan segenanya. "Ya udah kita kenalan dulu dong mas." "Namaku Felisa," ucap Felisa sembari berjabat tangan. Kemudian disusul temannya lagi. "Namaku Siska mas, aku berasal dari kota Sanggar sini aja," ucap Siska juga berjabatan tangan. "Namaku Evan, aku dari Sumberayu mbak," jawab Evan singkat. "Oh iya mas Evan, kalau aku dari kota Keradenan. Sebenarnya saya nggak jauh dari konter temen mas di Purwoharjo itu loh," sambung Felisa. Kemudian ketiganya saling bercakap-cakap sambil menanti hujan reda. "Oh ya, sebenarnya kalian berdua ini mau kemana sih? Kok sampai di tempat ini?" tanya Evan sok akrab. "Sebenarnya kami berdua mau berlibur di Kerajakan mas, tapi karena cuaca hujan sepertinya nggak jadi deh," timpal Siska. "Kalau mas Evan sebenarnya mau kemana sih? Kok santai banget?" tanya Felisa. Beberapa saat kemudian cowok itu terdiam. Ia juga bingung mau jawab apa kepada kedua cewek yang ada di hadapannya itu. Aku baru saja pulang dari rumah teman di desa Kesilir mbak," jawab Evan segenanya. Hujan masih turun dengan lebatnya. Beberapa
kilatan petir menyambar pepohonan yang berada di sekitar tempat di mana mereka bertiga berteduh. Tiba-tiba bunyi nada SMS HP milik salah seorang teman Felicia berbunyi. Buru-buru sekali Siska membuka HP-nya yang lupa dimatiin. "Ada apa, Sis?" kata Felicia penasaran, karena ia melihat rona wajah Siska berkerut. "Waduh Vel, aku disuruh pulang ibu. Gimana nih? Apa aku harus antar kamu pulang dulu? Soalnya ini penting banget," ucap Siska sedikit bingung dibuatnya. "Gimana ya?" sambung Felicia juga bingung. "Oh ya Mas Evan, aku boleh minta tolong nggak sama Mas?" ujar Siska dengan muka cerah. "Apa maksud kamu Sis?" kata Felicia sedikit gugup. "Maaf Vel, soalnya ini penting banget. Om aku masuk rumah sakit, jadi aku disuruh pulang secepatnya." "Oh ya Mas Evan, mau nggak anterin Felicia pulang?" kata Siska singkat. Walaupun singkat, namun kata-kata itu sanggup menembus ulu hati Evan yang paling dalam. "Tapi apa Mbak Felicianya mau saya antar pulang?" ucap Evan dak dikduk ser juga. "Emangnya Mas Evan mau anterin saya pulang ke Keradenan? Apa enggak merepotkan nantinya?" ucap Felicia lirih sedikit malu. "Ah enggak Mbak, malah saya senang sekali anterin Mbak pulang. Itu pun kalau Mbak Felicia enggak keberatan," jawab Evan masih dak dikduk der. Beberapa saat kemudian Siska berpamitan pulang kepada Felicia temannya. Ia buru-buru menarik gas motor Varionya dengan laju sekali, sehingga tak seberapa lama kemudian ia segera lenyap dari pandangan Felicia dan Evan. Kini kembali yang ada mereka berdua, yaitu Evan dan Felicia. Hujan masih turun tetapi tidak sederas tadi. Kilatan-kilatan petir sudah mulai berkurang. Sesaat lamanya mereka berdua terdiam 1000 bahasa. "Maafin aku ya Mas, kalau aku ngerepotin Mas Evan," ucap Felicia memecah kebisuan suasana. "Ah, sama sekali enggak Mbak, justru aku malah senang Mbak repotin," ucap Evan sedikit menggoda. Mas ada-ada aja deh," balas Felicia. "Ya udah, yuk kita berangkat Mbak, mumpung hujan udah reda," timpal Evan. "Oke mari Mas Evan," sambut Felicia dengan seulas senyuman yang mempesona. Senyuman yang dapat meruntuhkan setiap hati para cowok yang melihatnya. Lebih-lebih hati si Evan yang lagi sepi, sesepi alam mimpi yang tiada penghuni. Oke guys, demikianlah kisah pertemuan Evan dan Felicia yang tidak terduga dan juga tidak disengaja. Bagaimana kisah selanjutnya antara keduanya? Simak kisah ini sampai habis guys. Oke guys, buat kamu yang suka banget dengan cerita ini, kamu bisa berlangganan di channel ini. Pastinya kamu subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa guys, ikuti seri berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.